Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat, para hamba Allah sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni lamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kenikmatan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu kenikmatan yang dimanfaatkan atau kenikmatan yang digunakan untuk ketaatan. Setiap kenikmatan yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah, hakikatnya inilah nikmat yang Allah inginkan. Inilah kenikmatan yang Allah kehendaki. Bukan malah sebaliknya, diberi nikmat namun untuk kemaksiatan. Naudzubillah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mampu, kita bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk ketaatan, untuk kebaikan, baik kebaikan dunia kita, apalagi untuk kebaikan akhirat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita dan memberikan kenikmatan-kenikmatan untuk kita semakin taat kepada Allah, semakin dekat dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah para santri dan para hamba Allah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan hadis yang kelima dari kitab Riyadhus Shalihin, bab bersegera atau bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Hadis yang kelima, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfahu yauma Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedangnya pada perang Uhud. Jadi ketika sebelum perang Uhud Nabi ngambil pedang. Dikeluarkan pedang Nabi. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, bersabda kepada para sahabat, "Man ya'khudhu minni hadza?" Siapa di antara kalian yang mau mengambil pedang ini dariku? Pedang Rasul nih. Ya. Siapa yang di antara kalian yang mau mengambil pedang ini dariku? Pedangnya Nabi. Ya. Fa'ahjamal qaum, fabasatu aydiyahum. Maka ketika Nabi melontarkan pertanyaan ini, fabasatu aydiyahum, maka para sahabat mereka seluruhnya mengatakan, mengangkat tangan mereka. Fabasatu aydiyahum, mengangkat tangan mereka. Kullu insanin minhum yaqul ana. Setiap orang di antara mereka mengatakan, saya Rasul, saya mau, saya ambil. Berebut nih, ya. Ketika ditawari pedang Rasul, direbut, ya, pada rebutan. Saya Rasul, saya mau. Nah, ya. Qala, kemudian Rasul bertanya lagi yang kedua. Faman ya'khudhuhu bihaqqih? Siapakah di antara kalian yang dapat menggunakannya untuk kebaikan? Siapa yang dapat menggunakan pedang ini sesuai dengan haknya, tujuannya?
apa yang diinginkan oleh Rasul. Fa'ahjamal qaum, maka seluruh sahabat terdiam. Loh, kalau hanya ingin pedang Nabi dimiliki, semua kepengen. Ya, semua kepengen kalau hanya untuk dimiliki disimpan. Ya. Tapi yang Rasul inginkan bukan untuk disimpan. Untuk apa? Pedang Rasul, pedang Nabi diberikan untuk digunakan fi sabilillah, digunakan untuk sebaik-baiknya. Bukan hanya untuk disimpan. Tapi zaman sekarang ada pedang Nabi di keliling-keliling Indonesia di mana-mana, itu bukan pedang Nabi. Rambut Nabi, sepatu Nabi, ya. Tidak mungkin sembarangan. Ya, semuanya tersimpan lengkap di museum Nabi. Disimpan lengkap. Dijaga. Tidak ada yang berkeliaran sorban Nabi di naudzubillah. Ya. Ini hanya perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Membodohi umat Islam mengatakan ini pedang Nabi padahal bukan pedang Nabi. Ini sorban Nabi padahal bukan sorban Nabi. Ini rambut Nabi padahal ini bukan rambut Nabi. Bahkan para ulama Saudi mengatakan semua ya pedang yang mengatakan ada atas nama pedang Nabi, rambut Nabi, sepatu Nabi, sandal Nabi, semua itu adalah kepalsuan. Ya, Masya Allah. Maka di sini ini ditawarkan para sahabat. Siapa yang mau ngambil pedang ini dariku? Semua rebutan. Tapi ketika ditawari, ditanyakan lagi, siapa yang sanggup menggunakan pedang ini sesuai dengan haknya, bihaqqih? Fa'ahjamal qaum, maka kemudian para sahabat terdiam. Faqala Abu Dujanah, Simaku bin Kharsyah radhiyallahu anhu. Maka ada seorang sahabat namanya Abu Dujanah bin Simak bin Kharsyah. Siapa namanya? Abu Dujanah bin Simak bin Kharsyah radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridainya. Mengatakan beliau, ana akhuduhu bihaqqih ya Rasulullah. Wahai Rasul, saya mengambil pedangnya dengan sesuai haknya. Sesuai dengan haknya berarti ditunaikan sesuai dengan hak apa yang diinginkan Nabi, digunakan untuk fi sabilillah. Ya, tidak untuk ya menzalimi, naudzubillah, tapi untuk fi sabilillah. Fa akhadahu, kemudian Abu Dujanah ngambil pedang dari Nabi, berangkat perang Uhud. Dibawa ke perang Uhud nih pedangnya. Fafalaqa bihi hammal musyrikin, maka di perang Uhud Abu Dujanah memenggal kepala orang-orang musyrik dengan pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Maka para santri, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Ya, bahwasanya hadis ini menunjukkan betapa ya semangatnya, sungguh-sungguhnya para sahabat dalam kebaikan. Apalagi dalam urusan akhirat. Ya, dalam urusan akhirat. Bagaimana Nabi, ya, cara Nabi SAW memberikan motivasi semangat, kesungguhan agar para sahabat mereka itu berlomba-lomba, bersegera dalam menunaikan kebaikan. Apalagi kebaikan ini sifatnya untuk keabadian. Ya, kehidupan yang abadi, yang kekal selama-lamanya, itu apa? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi motivasi, siapa yang mau pedang ini? Kan semua pengen tuh, ya. Kalau kita hidup juga pengen, wahai Rasul, saya mau Rasul. Siapa yang mau sendal saya pengen, semua pengen. Karena apa yang dipakai Nabi itu keberkahan, ya. Itu ada sahabat yang pengen meluk Nabi, ya. Itu kan mencari keberkahan, ya. Maka itu dibolehkan, ya. Itu. Karena ada dalil-dalil yang syar'i, ya. Maka ketika itu, ya, Abu Dujanah menggunakan pedang Nabi untuk berjihad fi sabilillah. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Dujanah sungguh-sungguh dan bersemangat, ya, menjalankan amanah perintah dari Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggung jawab, diberikan amanah, siapa yang bisa menggunakan pedang ini untuk kebaikan, fisabilillah, saya Rasul. Oh, kan berarti Rasul memberikan semangat. Ayo yang semangat, ya. Jangan malas-malasan, ya. Apalagi untuk apa? Mengejar akhirat. Kalau untuk mengejar kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, surga, jangan malas. Jangan malas. Jangan pernah merasa lelah dan bosan untuk meraih kenikmatan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kehidupan para sahabat? Mereka sewaktu di dunia mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersembahkan yang terbaik, yang harta diberikan. Ya, bukan hanya sekedar harta, bahkan nyawa sekalipun dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena para sahabat mengetahui, karena hakikat kehidupan yang sesungguhnya, yang sejati adalah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairum wa abqa. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia dan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Artinya kehidupan yang sungguhnya di akhirat, di surga, ya. Maka kalau orang, ya, sewaktu di dunia istiqomah, sungguh-sungguh berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, bersegera dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dia akan mendapatkan tempat peristirahatan yang terbaik, kenikmatan yang abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka di sini yang kemudian, ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah hadis ini menunjukkan tentang bagaimana anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat untuk meningkatkan pengorbanan, pengorbanan untuk jihad, ya, karena seorang mukmin harus memberikan pengorbanannya untuk Allah. Pengorbanan, sholat berkorban kita, waktu, apalagi sholat subuh, kita berkorban. Dari yang tadinya ngantuk, kita tahan ngantuk kita. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rela mengorbankan waktu sekian menit, ya, menahan ngantuk, bangun dari tidur. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka setiap ibadah yang kita kerjakan pasti ada pengorbanan. Baik itu pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan, ya, harta, ya, pengorbanan apa saja, ya. Maka di setiap ibadah yang kita kerjakan, di situ ada pengorbanan. Dan pengorbanan yang paling besar, paling puncak adalah ketika berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ semua dikerahkan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan ide, pengorbanan, ya, harta, jiwa, ya. Itu dikerahkan semuanya. Nyawa, ya, pengorbanan. Dipersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita jihadnya baru sholat. Jihad kita hari ini bukan belum perang. Jihadnya kita nuntut ilmu. Jihadnya kita sholat 5 waktu, jihadnya kita nutup aurat. Yang kayak gini aja masih berat. Bagaimana kalau jihad melawan musuh-musuh Allah? Maka ya jihad kita masih mengamalkan kewajiban-kewajiban. Ya, belum sampai kepada tahap melawan musuh Allah di medan perang. Maka kalau seandainya dalam hal seperti ini saja kita masih lemah, apalagi ketika berjihad melawan musuh Allah di medan peperangan. Maka mari kita sungguh-sungguh dalam berjihad, mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil yang ketiga adalah barang siapa yang memikul suatu tugas, amanah, kepercayaan, maka ia harus menunaikannya sesuai dengan ketentuan yang benar dan jujur atau profesional. Jadi kayak tadi, siapa yang bisa menggunakan pedang ini dengan baik? Maka Abu Dujanah mengatakan, saya Rasul, saya bisa, saya profesional. Oke,
Saya gunakan pedangmu untuk fisabilillah. Oh, ya. Ini menunjukkan bahwasanya bekerja atau menunaikan tugas, amanah, kewajiban, pekerjaan, yang pekerjaan itu adalah amanah, maka tunaikanlah dengan baik, benar, jujur atau profesional, ya. Itu. Ini terkait tentang hal-hal yang perlu kita ambil, ya, kita petik pelajaran sehingga kita bisa mengambil faidah, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita termotivasi untuk kita bersemangat, bersungguh-sungguh dan bersegera dalam kebaikan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.